Hai, ketemu lagi dengan RS Film. Kali ini kita akan membahas film dengan judul And the Darkness. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang disekap di tempat misterius yang tidak tahu siapa yang disekap dan siapa yang menyekap. Di scene selanjutnya melihatkan sebuah pemandangan yang berada di daerah terpencil di daerah Argentina, yang dimana negara ini dikunjungi dua orang wanita. Kedua wanita tersebut bernama Stephanie dan Ellie. Mereka sudah berada di negara ini sudah 6 hari, dan hari ini adalah hari terakhir mereka untuk berlibur sebelum kembali pulang ke Amerika. Sebelum mereka pulang, mereka berniat untuk menginap di sebuah desa yang bernama Las Cuevas. Desa ini sendiri berada di perbatasan antara negara Argentina dan negara Paraguay. Dan ceritanya di daerah ini banyak sekali para turis wanita yang hilang begitu saja tanpa diketahui jejaknya sama sekali. Singkat cerita, mereka menginap satu malam di sebuah hotel sederhana dengan harga yang tidak begitu mahal, dengan sisa uang yang mereka punya di hari terakhir liburannya. Ditambah lagi, besok pagi mereka juga harus mengejar keberangkatan bis, karena bis itu hanya tersedia pas jam 8 pagi. Setiba di kamar hotel, mereka langsung memilih tempat tidur masing-masing dan segera bersiap untuk mandi. Dengan tidak adanya kegiatan, mereka mempunyai ide untuk pergi ke sebuah bar. Tanpa membawa pasangan, mereka merasa sangatlah sepi, dan mereka berencana untuk mencari teman ngobrol. Awalnya memang tidak terjadi hal yang aneh, dikarenakan Stephanie tidak begitu suka dengan tempat-tempat yang seperti ini, apalagi dengan orang-orang yang tidak jelas. Sangat berbeda dengan Ellie yang belum apa-apa sudah asik sendiri, dan dia sudah tertarik dengan salah satu pria yang berrambut ikal. Alhasil, Ellie pun berkata dia akan bergerak sebentar lagi, sambil menyuruh Stephanie untuk mendekati seorang pria yang baru saja datang. Memang, menurut Stephanie, orang yang baru datang itu terlihat lebih dewasa. Namun, sifat Stephanie tidak begitu berani seperti Ellie. Begitu dengan pria tersebut, dia tidak terlihat mencari teman, melainkan dia malah terlihat sibuk dengan wajah kebingungan. Namun, yang begitu kaget saat Stephanie berjalan sebentar, Ellie sudah tidak terlihat lagi keberadaannya. Dengan hal itu, Stephanie syok dalam sekejap. Walaupun kenyataannya Ellie sudah berada di luar bar, sambil bermesra-mesraan dengan pria berambut ikal yang bernama Cucu. Karena sudah merasa dicueki, Stephanie pun sudah merasa bodoh amat pada malam itu, dan dia berniat untuk kembali ke kamar hotel. Saat waktu sudah menentukan jam 3 subuh, Ellie masih berduaan dengan Cucu yang sudah sangat liar. Dari situlah Stephanie memaksa Ellie untuk masuk ke kamar, dan Cucu malah merasa tidak senang. Tapi Cucu tidak bisa berbuat banyak ketika pria misterius yang ada di bar langsung mengancamnya dengan serius. Usut punya usut, ternyata pria itu juga menginap di hotel ini, dan diketahui namanya adalah Michael. Hari pun berganti, dan siangnya Stephanie dan Ellie malah telat bangun. Padahal bis hanya datang satu kali pada jam 8 pagi, dan akhirnya mereka pun harus tertinggal oleh bus tersebut. Memang benar-benar kecerobohan yang sangat luar biasa. Dengan ini mereka tidak bisa kembali pulang, dan tiket pesawat pun harus hangus secara sia-sia. Ditambah lagi mereka tidak punya uang yang cukup untuk membeli tiket pesawat yang baru. Mereka sudah sangat kacau. Stephanie pun mencoba mengajak Ellie untuk menenangkan diri di sebuah wisata yang bernama Las Gadas. Tempat ini terkenal dengan adanya air terjun yang bisa dinikmati tanpa membayar sepeser pun. Meskipun gratis, hal tersebut tidak menjamin terdapat banyak pengunjung yang datang ke tempat tersebut.
Apa boleh buat, namanya juga turis, jadi mereka menikmati. Bahkan mereka merasa sangat nyaman berada di tempat tersebut. Sampai-sampai mereka berencana untuk berjemur sambil menyambut sore hari. Di saat lagi santai, si Ellie malah berkata bahwa Stephanie adalah orang idiot yang tidak bisa lepas dari masa lalunya. Dikarenakan dia masih memikirkan mantan kekasihnya yang sudah berselingkuh. Mereka pun mulai berdebat, bahkan Stephanie sendiri menegaskan bahwa ia juga tidak ingin lagi membahas hal tersebut. Alhasil mood Stephanie mulai buyar dalam sekejap, yang dimana dia memutuskan pergi dari tempat itu serta meninggalkan Ellie sendiri saja. Singkat cerita, hari pun sudah berlalu di sore hari, dan Stephanie merasa bersalah atas apa yang sudah ia lakukan pada Ellie. Si Ellie pun masih berjemur di tempat yang sama, sambil mendengarkan musik. Entah kenapa Ellie merasa kalau ada yang sedang mengintainya, sampai-sampai ia langsung bergegas dan mengirim pesan kepada Stephanie untuk bertemu di sebuah kafe kemarin. Namun sialnya saat Ellie ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba ia diserang dalam sekejap. Seketika itu, Stephanie juga menuju ke kafe tempat mereka kemarin, tetapi dia tidak melihat Ellie di tempat tersebut, dan dari sinilah ia merasa dikerjai oleh si Ellie. Apalagi tiba-tiba si Michael juga sedang berada di kafe itu. Dengan anehnya, Michael juga mengikuti Stephanie yang kembali datang ke air terjun. Entah apa yang akan dilakukan oleh Michael, tapi yang jelas dia berkata tidak akan macam-macam, melainkan ia berniat untuk membantu Stephanie. Dan benar saja, Stephanie sangatlah membutuhkan bantuan ketika ia sadar bahwa handphone Ellie cuma tergeletak di atas tanah. Dari situlah ia langsung menelpon polisi setempat untuk membantu mencari keberadaan Ellie. Begitu kaget, si Michael sudah mengenal dengan si polisi yang dimana si polisi tersebut dikenal dengan nama Kalko. Dengan datangnya Kalko di tempat ini, Stephanie sangat berharap untuk segera mengetahui keberadaan si Ellie. Meskipun Kalko tidak berani membuat janji kepada Stephanie, dikarenakan sudah banyak sekali kasus hilangnya turis perempuan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Stephanie mau tidak mau ikut ke kantor polisi untuk membuat surat untuk dikirim ke kantor polisi pusat. Sepulang dari kantor polisi, Stephanie tidak langsung pulang, yang mana ia selalu bertanya ke warga sekitar mengenai keberadaan Ellie. Yang anehnya lagi, seluruh warga malah menghindar saat ditanyai Stephanie, melainkan mereka malah langsung ngumpet di rumahnya masing-masing. Dari situlah ia tidak sengaja melihat keberadaan Cucu yang terlihat panik dan langsung berlari begitu saja. Jelas gerak-gerik Cucu menandakan bahwa ada yang tidak beres pada dirinya, apalagi dia selalu menghindar dari kejaran Stephanie. Mau tidak mau, Stephanie kembali ke hotel pada saat itu, sambil berencana ke kamar Michael yang tidak terkunci. Dengan rasa curiga yang sangat tinggi, Stephanie sengaja untuk mengoper-ngoper isi tas Michael, yang dimana ia langsung menembungkan gelang milik Ellie bisa berada di tas Michael. Tanpa basa-basi lagi, ia langsung bergegas mengadu kepada Kalko yang sudah berencana untuk mengumpulkan bukti-bukti pada esok hari. Kemudian Stephanie yang tidak sabar nekat untuk memakai mobil si pemilik hotel dengan mengikuti Cucu yang baru saja melintas di depannya. Dengan perjalanan yang cukup jauh, sampailah ia di suatu wilayah tertutup di penghujung negara Argentina. Yang terlihat wilayah itu sudah ditinggal pergi oleh masyarakatnya, apalagi suasana juga sangat mencekam di ujung ke ujung. Namun tiba-tiba di tengah pencarian, Stephanie melihat Michael juga berada di tempatnya. Sampai-sampai Stephanie lari ketakutan. Meskipun pada saat itu juga Michael menjelaskan kalau dia tidak bertindak aneh-aneh dari awal. Dan gelang yang berada di tasnya adalah gelang yang juga dipakai oleh pacarnya yang bernama Camille. Dari situlah bahwa Michael juga seorang turis di negara ini, tapi dia tidak berniat pulang ke negaranya setelah menyadari pacarnya sedang dibawa kabur oleh seorang misterius.
Maka dari itu, Michael juga kenal dengan seorang polisi, dikarenakan ia juga sempat melaporkan hal ini. Tapi sampai hari ini, ia tidak mempunyai kepastian atas keberadaan pacarnya. Dengan masalah yang sama, mereka memutuskan untuk berpencar satu sama lain, sambil menyelusuri wilayah ini secara perlahan. Tidak lama kemudian, Michael juga menyadari dengan kedatangan Kalko yang sengaja memberikan informasi bahwa polisi pusat sudah menerima laporan mereka. Kalko juga berkata kalau anggotanya juga berusaha keras untuk mencari tanda-tanda keberadaan Camille maupun Ellie. Sedangkan di sisi lain, Stephanie terus menyelusuri wilayah pesisir yang mana wilayah itu cuma terdapat sebuah bangunan tua. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung masuk ke bangunan tersebut. Dan mengejutkannya, Stephanie sudah mulai yakin bahwa Cucu lah biang kerok dari semua ini. Tidak perlu bukti yang bertele-tele. Dari sini sudah terlihat jelas kalau Ellie sedang disekap oleh Cucu. Mau nggak mau, Stephanie pun langsung mematikan genset yang diandalkan Cucu selama ini. Dengan berharap ia mengendap-endap untuk membebaskan Ellie. Yang benar saja, Stephanie pun berhasil membebaskan Ellie. Meskipun akhirnya Cucu juga menyadari perbuatan itu. Sudah dipastikan tidak ada cara lain yang dilakukan Stephanie maupun Ellie pada saat ini, melainkan berlari sekencang-kencangnya dari kejaran Cucu. Dan beruntung mereka berpapasan dengan mobilnya Kalko yang sedang melintas. Dan dari situlah si Ellie malah kena dorong oleh Cucu. Sampai-sampai kepalanya terbentur batu serta tewas di tempat. Entah kesialan apa yang Stephanie dapatkan, tapi yang jelas usahanya masih belum berhasil sama sekali. Setelah ini, ia tersadar terdapat paspor si Camille di dalam mobilnya Kalko. Sudah dipastikan Kalko bukanlah polisi yang baik-baik, melainkan dia sudah bekerja sama dengan Cucu. Sialnya, dengan mengandalkan kepanikan Michael, Kalko pun berkata ia akan menukar keberadaan Camille dengan Stephanie. Yang ujung-ujungnya Michael setuju dengan hal tersebut. Dan dari situlah Michael langsung ditembak mati oleh Kalko sendiri. Di malam itu juga, Stephanie dibawa pergi di sebuah kapal, yang mana si polisi munafik yang sudah berjanji dengan seorang pria bernegara Paraguay. Yang tidak lain tidak bukan, Kalko sudah menjalankan bisnis perdagangan manusia secara diam-diam dan sudah mengancam seluruh warga untuk tutup mulut. Merasa tidak ada lagi kesempatan lain, Stephanie pun langsung menyerang Cucu secara diam-diam dan juga menyeburkan diri pada saat itu. Atas perilaku itulah tali yang menyekap Stephanie pun langsung menyangkut pada baling-baling kapal. Dan saat itu juga Kalko mulai menyadari perbuatan Stephanie. Dan beruntungnya Cucu sama sekali tidak bisa berenang, yang dimana ia kali ini harus tewas begitu saja setelah ia terjerat di sebuah jaring dan tenggelam setelahnya. Dengan perlarian yang sedang berlangsung, Stephanie pun tidak bisa kabur lebih jauh setelah keberadaannya sudah ditunggu oleh seorang pria. Dipastikan pria tersebut yang berniat untuk membeli Stephanie dari tangan Kalko, yang ternyata Stephanie sendiri sudah ditawar dengan harga $6.000. Tetapi transaksi itu tidak berjalan dengan mulus setelah Stephanie terus mencoba untuk kabur dari kejaran Kalko. Saking paniknya, salah satu warga yang berada di wilayah itu pun mulai tersadar dengan teriakan Stephanie. Namun laki-laki warga yang tak bersalah itu malah ditembak secara cuma-cuma. Sudah tidak ada lagi yang dilakukan oleh Stephanie, melainkan bersembunyi di dalam celah-celah rumah dari warga tersebut. Meskipun pada akhirnya keberadaan Stephanie telah disadari oleh Kalko yang sudah murka semurka-murkanya. Namun kali ini kesialan tidak lagi berada di tangan Stephanie, melainkan Kalko lah yang harus tewas pada saat itu setelah ditembak oleh Stephanie. Kemudian setelah peristiwa itu, Stephanie terus berjalan tanpa membawa apa-apa. Dan setelah itu Stephanie dihampiri oleh sebuah mobil. Dengan rasa trauma yang mendalam, Stephanie pun bersiap-siap dengan sebuah batu yang sengaja ia ambil di pinggir jalan. Namun batu itu tidak berguna sama sekali setelah Stephanie diberitahu kalau ia baru saja dijemput oleh kepolisian negara Paraguay.
Dengan kata lain, keberadaan Stefani sudah dijamin aman pada saat ini, dan dirinya sendirilah yang menjadi pelapor atas tragedi yang menimpa Ellie, Michael, beserta Camille. Gimana menurut kalian tentang review film saya? Tulis di komentar ya. Saya harap kalian terhibur dan suka dengan review video saya. Saya pamit dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa dengan video yang berikutnya.